Halo semuanya, selamat datang di Ruang Bincang Edukatif. Pada hari ini kita akan membahas mengenai isu pernikahan dini. Bersama saya Diana Mutiarani dan rekan berbincang kita pada hari ini ada Ibu Wulan dan juga ada Ibu Imelda. Kita tidak akan hanya membahas kenapa terjadinya pernikahan dini, tapi juga melihat bagaimana memperdayakan remaja supaya punya pilihan untuk tidak menikah dini. Nah, data yang saya temukan nih ibu-ibu sekalian dari BPS, di Indonesia tercatat sekitar 2,16% di antaranya menikah berusia di bawah 16 tahun. Nah, ternyata pernikahan dini itu masih terjadi, padahal kita juga sering melihat dan mendengar gitu ya kampanye stop pernikahan dini, stop perkawinan anak. Tapi kok masih ada ya? Betul sekali. Yang saya lihat sendiri itu masih banyak juga gitu ya, atau masih ada orang yang melakukan pernikahan dini mungkin di beberapa tempat saja gitu ya, yang mereka itu menganggap bahwa pernikahan dini itu masih biasa gitu, masih lumrah, bukan hal yang tabu gitu. Dan hal tersebut juga banyak alasannya, ada karena memang sudah adat di wilayah tersebut gitu, sehingga usia segitu tuh dianggap, "Ah, udah lumrah aja, udah biasa untuk menikah," gitu. Atau ada juga yang, apa namanya, karena faktor ekonomi gitu, sehingga akhirnya dia menikah lebih cepat daripada seharusnya gitu, padahal mereka belum memiliki kesiapan gitu. Kalau misalnya dilihat dari, usia, pengetahuan, pengalaman, ataupun fisiknya. Berarti dia mau menikah itu keinginan sendiri atau ada tekanan dari keluarganya? Nah, itulah yang masih harus kita lebih selidiki lebih, lanjut gitu ya. Karena memang ada yang mereka itu menikah karena memang kemauan sendiri si, anaknya tersebut gitu. Jadi sudah pacaran mungkin kan sekarang itu ya, kita mungkin sering lihat juga gitu di media sosial, bahkan anak SD saja itu sudah punya pacar gitu ya. Sehingga di usia-usia SMP, itu ada yang sudah apa namanya, bahkan tidak selesai gitu sekolahnya, menikah gitu ya. Nah, dengan kesadaran dan keinginan sendiri gitu. Ada juga yang memang terpaksa, karena dipaksa oleh orang tua, misalnya karena faktor perjodohan, atau karena faktor adat, atau misalnya karena faktor-faktor yang lain, sehingga dia tidak bisa memilih untuk mengatakan tidak dalam menikah dini. Akhirnya perempuan itu mau tidak mau melakukan pernikahan lebih cepat daripada seharusnya. Berarti masih adanya budaya patriarki ya Bu? Ya, salah satunya itu mungkin ya, yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kita gitu. Oh, begitu. Nah, sekarang, kita ke Ibu Imelda nih. Halo. Halo Ibu. Nah, dengar-dengar Ibu pernah mengajar di Malaysia ya Bu ya selama 6 tahun. Nah, saya cukup penasaran Bu, bagaimana kondisi dan realita perempuan di sana Bu? Oh, baik. Terima kasih Bu Diana atas kesempatan yang diberikan. Memang di sinilah kita sebagai guru sejarah, kita benar-benar harus bisa membawakan materi-materi yang ada pada kurikulum sejarah ini bisa relevan untuk mengatasi permasalahan yang tadi itu adalah pernikahan dini. Kenapa anak-anak ketika saya mengajar di Malaysia itu saya melihat mereka bisa melakukan pernikahan dini, pertama karena orang tuanya juga orang yang melakukan pernikahan dini. Yang kedua, karena anak-anak kita ini juga tidak mendapatkan akses pendidikan di Malaysia itu untuk tingkat yang lebih lanjut hanya sampai SD dan SMP. Kalaupun mereka mau lanjut sekolah itu ada 2 pilihan, pertama ke sekolah Indonesia ke Kota Kinabalu atau ke Indonesia. Di sinilah kita sebagai guru sejarah kita khususnya tadi, kita harus menampilkan yang namanya konten emansipasi yang dibawakan RA Kartini itu, yang kita rubah dari semangatnya RA Kartini itu, kita rubah pola pikir anak-anak yang ada di Sabah, Malaysia tadi. Oh, perempuan ini berarti harus berpendidikan. Oh, perempuan ini harus bisa, eee, memilih
ke depannya dia mau bagaimana, supaya yang tadi dibilang kata Bu Diana, supaya mereka itu bisa, untuk mengekspresikan apa kemauannya mereka. Ketika anak-anak belajar sejarah emansipasi ini, mereka mengerti apa ke depannya yang boleh mereka perbuat untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa, keluar dari, eee, pernikahan dini yang mungkin biasa di ladang-ladang perusahaan sawit itu, ketika mereka bisa keluar dari ladang sawit dan melanjutkan sekolah ke Indonesia dengan, eee, pelajaran yang lebih baik, bertemu dengan guru-guru yang berpengalaman di Indonesia, sehingga itu bisa merubah pola pikirnya mereka, sehingga mereka sendiri pun ketika mendapat pendidikan di Indonesia, ketika mereka ingin kembali untuk misalnya untuk pulang kampung, mereka bisa menceritakan ke teman-teman wanitanya mereka, ke adik-adik perempuannya mereka, kalau, "Ayo kita lanjut sekolah ke Indonesia, nanti kita banyak pilihan, kita sebagai perempuan kita bisa mengekspresikan diri kita dengan bakat yang kita miliki, seperti kita bisa mengembangkan kemampuan kita main voli, kemampuan kita memasak, kemampuan kita fotografi." Dan di situ tuh anak-anak perempuan tuh memiliki bakat yang sangat luas, yang sangat baik, tetapi memang karena keterbatasan pendidikan ya, sehingga anak-anak kurang bisa mengekspresikan diri mereka. Sayang sekali kalau bakat-bakat yang terpendam kayak gitu hanya gagal dikembangkan karena adanya pernikahan dini. Maka memang itulah tugas kita sebagai guru sejarah, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa keluar dari kebiasaan pernikahan dini yang di keluarganya mereka mungkin yang dianggap itu biasa. Oh iya, saya juga jadi teringat, nih ada Mmm. cerita gitu ya, apa namanya, dari teman saya gitu, yang berkaitan dengan pernikahan dini. Jadi, suatu ketika dia pernah waktu itu ditelepon dari apa namanya, bank gitu, bahwa ini Bu ada salah seorang kebetulan beliau mengajar di SMP ya, mengajar di sekolah tingkat SMP gitu. Ini ada siswanya atas nama anu gitu ya, seorang perempuan yang belum mengambil uang PIP gitu, iya uang PIP gitu. Sedangkan kan itu ada batasnya. Nah akhirnya singkat cerita mereka melakukan home visit lah ke rumah si, anak tersebut, si siswa itu gitu ya. Kebetulan memang sudah ujian sekolah pada waktu itu. Nah, dia datang ke sana dan kaget, "Ini ada apa ya kok rame-rame?" Gitu. Dia tidak menyangka bahwa, ada hal yang begitu, apa ya, sangat membuat, guru yang datang tuh, "Wah!" Gitu, ya. Singkatnya pada waktu itu pas ketika datang dia cari-cari alamat, akhirnya ditunjukkanlah si alamat tersebut dan ketika datang ke situ dia heran, orang yang mau dia temui, si siswanya itu, ketika ditanyakan, "Mana orangnya?" Itu ditunjuk dan dia sedang berada di pelaminan si anak tersebut. Iya, jadi tujuan guru itu datang ke situ adalah biar si anaknya tersebut mencairkan uang bantuan dari pemerintah itu, PIP, dan ketika datang ke sana disodori dengan kenyataan atau fakta bahwa si anak itu sedang menikah gitu. Dengan, bukan pernikahan siri yang hanya beberapa orang, ini ada resepsinya, bahkan ada panggung hiburannya gitu ya. Dan ketika datang ke situ akhirnya, "Oh ibu ibu," si anaknya juga kaget, "Hah, kok ibu tahu gitu saya lagi nikah?" Dia nyangkanya guru tersebut datang ke situ adalah untuk undangan, padahal guru itu bukan, dia sama sekali tidak tahu dan bahkan teman-temannya juga tidak ada yang tahu, ya. Akhirnya disitulah terjadi perbincangan, "Ibu ini bagaimana? Saya selaku wali kelasnya," gitu kata teman saya, "tidak tahu ini anak kemarin baru selesai ujian kenapa ini tiba-tiba hari ini." "Iya Ibu." Terus dia kasih tahu, "Ibu ini anaknya kan masih di bawah umur, kenapa? Memangnya boleh ya?" Terus kata orang tuanya, "Iya sih Bu, ini sebenarnya tidak bisa dicatatkan di kantor urusan agama. 4 tahunan, apa namanya, 4 tahun kemudian baru bisa karena usianya belum memenuhi." Gitu. Ya ya anak kelas 3 SMP kan belum memenuhi sehingga belum diakui, maka 4 tahun lagi nanti baru kita daftarkan secara resmi gitu. Itu yang membuat saya heran gitu. Ketika misalnya,
kok berarti kan itu tanpa paksaan ya, karena kenapa kita bisa memastikan itu tanpa paksaan, anaknya dengan senang hati melakukan itu dan bahkan di depan gurunya itu sendiri dia, apa namanya, ikut joget, ya kebetulan waktu itu ibu kenalnya dangdut gitu ya. Lagi pesta gitu Iya ya, Bu, ya? iya, lagi pesta, dia ikut dangdutan gitu ke atas panggung, itu kan memperlihatkan bahwa, oh iya tidak ada pemaksaan sama sekali kan gitu ya. Jadi tidak dari ekspresi wajahnya juga sangat berseri-seri gitu kan. Nah, terus akhirnya, orang tuanya kaget, guru yang datang pun juga kaget, kita akhirnya iya sudah gitu ya. Dari situ kemudian, wah ternyata gitu, ternyata dalam posisi kita sekarang, di waktu kita sekarang yang kita lihat mungkin segalanya sudah modern, pernikahan dini seperti itu mungkin saja terjadi dan bahkan mungkin kalau misalnya dulu itu karena faktor pemaksaan, ini kan berarti si anaknya mau dan orang tuanya juga mendukung hal tersebut. Bahkan dia sudah tahu konsekuensinya kan seperti yang disebutkan tadi, nanti 4 tahun lagi baru kita daftarkan gitu. Ya Allah gitu ya kan, kita kaget gitu dikala, kita sebagai seorang pendidik di sekolah gitu, kita berusaha bagaimana caranya seperti yang tadi, Bu Imel sebutkan ya dalam konten pembelajaran tentang kebangkitan nasional, salah satunya ada tokoh wanita yaitu R.A. Kartini yang ingin bagaimana caranya seorang perempuan itu bisa maju, bisa berpendidikan, bisa lebih siap untuk melahirkan generasi-generasi muda ya. Mereka itu berjuang untuk mendobrak tradisi, kebiasaan, stigma dari masyarakat ketika itu gitu. Nah, itu sudah ibaratnya sudah berhasil, sudah maju, tapi ternyata ada orang-orang yang masih menganggap bahwa, "Ah, ya sudah gitu, biasa saja," gitu pernikahan. Yang kita jadi mirisnya juga bahwa dia sekolah itu dibantu oleh pemerintah. PIP itu adalah program beasiswa ya dari pemerintah kan. Dan ternyata untuk melakukan pernikahan dengan pesta seperti itu dia bisa melakukan gitu kan. Itu suatu hal yang ironis sekali gitu ya, ketika, menganggap bahwa itu lebih menjadi prioritas dibandingkan, Oh, pendidikan ya? pendidikan, betul. Tapi kalau menurut Ibu Diana dari kasusnya Ibu Wulan tadi itu begini, apakah pernikahan dini ini memang itu adalah anaknya yang mau atau memang orang tuanya yang mau? Tadi dilihat itu Bu Diana kan happy-happy aja itu. Anak umurnya Ibu Wulan tuh gimana itu Bu Diana? Kalau saya sih pernah ya, mendengar gitu ya cerita dari lingkungan sekitar juga tadi dari Bulan, cerita dari teman dan berita-berita gitu ya. Sepertinya masih ada anggapan gitu ya, kalau perempuan itu akan kembali ke ranah domestik, Oh, ya kan? Eee, nah, jadi pendidikan tinggi itu, masih dianggap tidak penting. Jadi di situ mungkin, keputusan untuk menikah dini, dianggap wajar dan bahkan didorong ya, Bu, ya. Nah, tadi kan kalau dari dengar cerita dari Ibu Wulan, Ibu Imelda gitu ya, kita kaitkan, dengan teori postkolonial, terutama dari, Gayatri Chakravarty Shiva. Terlihat bahwa, suara perempuan itu tidak sepenuhnya bebas, karena dibentuk oleh, tekanan sosial. Nah, saya menyadari bahwa, realitas itu memang ada dan dekat dengan, kehidupan kita ya. Nah, tadi sudah cerita pengalaman dari Ibu Imelda dan Ibu Wulan gitu ya. Saya penasaran nih, bagaimana, ibu-ibu sekalian, eee, membuka cara pandang, mereka gitu, untuk tidak, menikah dini? mungkin ya salah satunya itu adalah bagaimana kita memang bisa membawa materi-materi sejarah itu sesuai dengan konteks kekinian, terutama di pernikahan dini. Kita memang mungkin dalam pembelajaran sejarah yang sekarang mungkin kita hanya mengajarkan konteks R.A. Kartini, bagaimana R.A. Kartini itu dia keluar dari patriarki yang ada di adatnya R.A. Kartini, atau bagaimana perempuan tidak harus poligami, tidak harus dipoligami gitu kan. Jadi
konteksnya dalam pembelajaran itu kita memang benar-benar membawa isu, pernikahan dini ini ke konteks pembelajaran sejarah. Bagaimana kita bisa menginovasikan materi-materi sejarah emansipasi ini, itu sesuai dengan permasalahan yang ingin kita selesaikan terutama dengan pernikahan dini itu. Kita bisa memberikan kepada anak-anak pemahaman, perempuan itu sebaiknya menikahlah di usia yang cukup. Sebaiknya perempuan itu berpendidikan dulu supaya bisa mendidik generasi muda yang akan datang. Karena kita memang sangat mengharapkan untuk generasi muda Indonesia Emas 2045 itu adalah bagaimana itu dimulai seharusnya dari ibu, seperti itu. Jadi memang dari materi-materi sejarah ini kita juga pertama itu kita bisa menghasilkan seorang ibu yang cerdas untuk bisa menghasilkan generasi yang memang diharapkan untuk pembangunan bangsa ini. Saya mungkin juga melanjutkan dari yang Ibu Imelda berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan itu harus menjadi bisa melahirkan generasi yang lebih baik gitu ya, yang ke depannya. Betul sekali, saya sangat setuju. Dalam pembelajaran sejarah misalnya ketika sedang membahas tentang emansipasi perempuan atau organisasi perempuan gitu. Nah, kenapa sih perempuan itu harus siap dulu gitu? Jadi sebaiknya ketika dia akan melakukan sebuah pernikahan, tadi betul kata Bu Imelda bahwa dia harus siap dulu akan dirinya. Kenapa? Kan perempuan itu adalah kalau dalam Islam itu al-ummu madrasatul ula. Wanita itu adalah sekolah pertama. Perempuan itu pasti akan menjadi seorang pendidik gitu. Pasti akan menjadi seorang guru untuk siapa? Untuk anaknya. Ketika dia sudah siap secara mental gitu ya, maka tidak akan mudah untuk depresi, tidak akan mudah untuk cemas, tidak akan mudah emosi. Dia bisa memanage dirinya, bisa mengontrol emosinya, sehingga bisa menghadapi anak dengan cara yang baik. Yang sekarang sering kita lihat gitu ya, anak tersebut misalnya memiliki perilaku atau etika yang tidak baik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Atau dia misalnya kan bahasanya itu tidak baik. Kita sering dengar bahwa anak itu harus bisa bahasa ibu, dan ternyata bahasa ibu itu dalam perspektif lain itu bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa daerah lain, tapi adalah bahasa komunikasi seorang ibu terhadap anaknya. Ketika si ibu tersebut memiliki bahasa yang baik, memiliki diksi yang baik, memiliki intonasi yang sesuai gitu ya. Nah, maka anak itu akan memiliki juga bahasa yang baik juga kepada orang lain. Betul. Bagaimana ketika dia dibesarkan dengan dihargai, itu dia belajar untuk menghargai orang lain gitu. Jadi semua akan berawal dari ibu gitu. Kalau dia tadi sudah siap secara emosi, maka nanti dia akan melahirkan generasi-generasi yang tenang, yang damai, yang santun, yang baik gitu ya. Dan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap rumah tangganya. Itulah yang diinginkan kalau saya sendiri sebagai orang yang beragama Islam, sakinah mawaddah warahmah itu berawal dari situ. Jadi perempuan itu adalah tiangnya dalam keluarga. Ketika tiangnya tidak kuat, maka tidak akan kuat juga. Jadi saya sering bilang ke anak bahwa satu, matangkan dulu emosi kamu. Yang kedua juga kenapa harus juga memiliki jadi perempuan itu dipersiapkan untuk matang secara fisik. Karena tidak bisa dipungkiri orang ketika sudah menikah itu pasti akan mengalami fase hamil ya, hamil, melahirkan, menyusui, dan itu luar biasa ya. Luar biasa secara physically, bahwa si nutrisi yang dibutuhkan oleh anak itu harus disediakan oleh ibunya. Sedangkan kalau misalnya nutrisinya tidak cukup, maka si anak tersebut akan mengambil nutrisi dari si ibunya gitu. Ya, ketika anak itu menikah di usia yang terlalu dini, terus kemudian dia hamil, maka ibaratnya dia saja
pembentukan secara fisiknya itu belum matang, bagaimana nanti anak yang dikandungnya gitu. Dan itu pun juga bukan hal yang mudah karena kan ketika melahirkan itu rasa sakitnya itu luar biasa gitu ya. Nah, di situ juga resikonya sangat banyak, makanya kematian kematian ibu melahirkan itu salah satunya adalah kehamilan yang terlalu dini atau kehamilan yang terlalu, di usia senja gitu ya. Nah, salah satunya itu. Jadi dia kenapa tadi jangan sampai menikah dini, agar matang dulu secara fisik, jadi emosinya, fisik, nah dan juga yang ketiga itu matang secara pengetahuan. Karena seorang ibu itu kan tadi akan menjadi, madrasatul akan menjadi sekolah pertama untuk si anaknya, sekolah pertama dan utama. Kalau gurunya hebat, gurunya pintar, gurunya berwawasan, gurunya memiliki, mindset yang bagus gitu ya, guru di situ adalah si ibunya sendiri, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang hebat juga gitu. Ya, tapi bukan berarti, saya juga, tidak percaya bahwa kalau misalnya ibunya biasa-biasa tidak bisa melahirkan anak yang baik, enggak juga, tidak seperti itu juga. Ada kok yang ibunya mungkin tidak berpendidikan, mungkin ibunya tidak, tidak memiliki kematangan dalam hal keilmuan, tapi ternyata anaknya baik ya. Nah, itu, eee mungkin saja terjadi seperti itu, tapi kan si anak tersebut mungkin harus memiliki effort atau perjuangan yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan anak yang memiliki, sosok ibu yang sudah matang gitu secara pengetahuan. Ya, jadi kalau tadi misalnya ada stigma bahwa perempuan itu hanya di ranah domestik, kalau menurut saya domestik itu jadi, kehebatan sebuah negara itu berawal dari kehebatan di rumah tangga, di domestik itu, di keluarga itu sendiri. Dan siapa poinnya itu adalah seorang ibu, makanya itu. Jadi jika tidak siap menikah, makanya banyak kasus konflik, seperti kekerasan atau bahkan, perceraian ya, Bu, ya? Ya, betul itu salah satu dampaknya. Nah, kalau gitu kita seharusnya bagaimana? Melarang aja nggak cukup ya, Bu? Ya, kalau menurut saya kalau anak sekarang itu ya, justru larangan itu adalah sesuatu yang ingin mereka lakukan gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk anak sekarang itu, mereka lebih baik untuk dikasih ruang buat ngobrol, diskusi, curhat, dan itu mereka lebih senang gitu. Kalau misalnya kita punya kira-kira nih, kalau menurut kalian ya, ketika misalnya kamu sudah merancang masa depan, sudah punya keinginan ke depannya, mau jadi apa gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari, kamu nanti ke depannya mau jadi apa? Mau bagaimana? Apa target dalam hidup kamu gitu? Kebahagiaan apa yang ingin kamu capai nanti? Nah, berawal dari situlah nanti, kita bisa memasukkan, makna-makna atau larangan pernikahan dini yang secara tidak langsung gitu. Nah, kalau misalnya kamu sudah punya target ke depannya, terus tiba-tiba nih kamu harus menikah gitu di usia kamu yang belum siap, tadi baru keluar SMP sudah nikah gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah keinginan kamu, masa depan kamu, cita-cita kamu itu bisa terlaksana, bisa terwujud dengan, dilakukannya pernikahan yang lebih dulu itu gitu. Nah, dari situ mungkin nanti mereka akan terpikir, "Oh iya ya Bu ya, saya tuh masih punya keinginan yang banyak ke depannya gitu." Nah, saya juga sering bilang ke anak-anak bahwa ketika kita menikah, nah itu tidak bisa mundur lagi. Pernikahan itu adalah ketika kita sudah memulainya, ya sudah itu akan terus kita lakukan. Sekolah aja kalian ada selesainya, nanti kemudian ke jenjang selanjutnya kayak gitu ya. Kalau tidak betah kamu bisa pindah sekolah atau misalnya kuliah bisa pindah jurusan atau misalnya ngambil jurusan yang berbeda. Nah, kalau menikah bagaimana? Nanti kita tidak bisa men-stop tersebut, misalnya ketika dia sudah hamil nih, ternyata hamil tuh capek, terus bagaimana? Mau disimpan si kandungannya kan tidak bisa gitu ya. Jadi kita kasih ruang mereka seluas-luasnya untuk berbincang, untuk bicara dari hati ke hati, dengan siswa gitu. Maka itu akan lebih mudah diterima oleh anak sehingga mereka itu bukan cuman menerima bahwa,
oh dampak menikah dini itu seperti ini karena diberitahu guru, tapi dengan kesadaran sendiri, gitu. Ya kalau dalam sejarah itu kan ada, apa namanya, historical consciousness atau kesadaran sejarah, gitu. Nah, biarkan dia lahir, eee, apa namanya, ke hal tersebut gitu. Jadi mengatakan no untuk pernikahan dini dengan kesadaran dia sendiri, bukan karena paksaan kita sebagai guru ataupun orang lain. Nah, menurut Ibu Imelda nih, gimana? Melarang aja cukup nggak, Bu? Oh, sepertinya kalau untuk melarang sendiri nggak cukup ya. Mungkin, kita bisa memberikan pilihan-pilihan yang lain kepada anak-anak. Contohnya, kalau kalian tidak melakukan pernikahan dini, mungkin kalian bisa, melakukan hal yang lain untuk mengisi waktunya kalian. Contohnya apa? Lanjut sekolah, atau misalnya, anak-anak itu bisa ikut les atau praktek-praktek keahlian. Jadi, ketika kita memberikan pilihan-pilihan yang lain, ketika kita membuka wawasan anak-anak, oh anak-anak akan berpikir, "Oh iya ya, kayaknya kalau kita melakukan pernikahan dini, kita akan terbatas ruang geraknya. Oh kalau kita mungkin lanjut sekolah, mungkin kita bisa melakukan, hal yang lebih baik, hal yang lebih, membuat diri kita bisa berkembang." Menurut saya sih kita lebih mengarahkan anak-anak kepada memberikan pilihan-pilihan yang banyak ya, supaya mereka tidak melakukan yang namanya pernikahan dini. Oh, kalau menurut Ibu Diana, kita ini kan adalah calon-calon pendidik. Generasi muda ada di tangan kita. Menurut Bu Diana, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan supaya pernikahan dini ini tidak lagi menjadi sebuah isu utama di negara kita ini, Indonesia, seperti itu? Jujur ya Bu, karena, saya belum adanya pengalaman langsung di lapangan, gitu. Mungkin pendekatan saya dari apa yang saya pelajari dan refleksikan selama ini, gitu. Strategi yang akan saya lakukan itu lebih ke arah membuka pikiran. Saya ingin melibatkan siswa, ikut dalam, sebagai bagian dari kampanyenya. Misalnya seperti membuat konten video pendek, poster, cerita gitu tentang cita-cita mereka gitu, atau, tentang pentingnya untuk tidak, menikah dini. Jadi mereka juga bukan hanya menerima pesan, tapi juga ikut menyuarakan, seperti itu. Nah, Bulan, bisa nggak sih Bu isu pernikahan dini ini kita bawa ke pembelajaran sejarah? Sangat bisa sekali. Ya, salah satunya, materi tentang kebangkitan nasional, ya, itu kan ada, organisasi wanita. Nah, itu salah satu tokohnya yang terkenal adalah R.A. Kartini. Nah, kita bisa masukkan konten tersebut dalam pembahasan R.A. Kartini, sehingga kan pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang, antara konten dengan kondisi sekarang itu sesuai gitu, sehingga anak itu bisa mengambil maknanya bukan cuman, memahami isi dari pelajaran tersebut, tapi pelajaran itu ternyata masih relate atau, apa namanya, contextual learning gitu ya, dengan kondisi sekarang gitu. Jadi belajar sejarah itu bukan cuman belajar tentang masa lalu saja, tapi belajar tentang masa lalu untuk hari ini ya, untuk direfleksikan di hari ini dan juga untuk, menjadi bekal di masa yang akan datang gitu. Salah satu caranya adalah dengan mengkoneksikan antara permasalahan kita hari ini dengan konten sejarah gitu. Maka anak itu biasanya akan lebih, "Oh iya ya," gitu. Karena kalau tidak seperti itu dia akan bertanya-tanya, "Buat apa ya saya belajar ini?" Gitu. Kalau misalnya dia sudah tahu, tujuan pembelajarannya dan ternyata itu sangat bermakna bagi dia, itu mereka itu penting akan hal tersebut, mereka nanti akan lebih antusias. Jadi pembelajaran sejarah itu bukan tentang masa lalu saja ya Bu ya, tapi harus dikaitkan dengan, pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan realitas sesuai ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Wulan dan Ibu Imelda, pengalaman, dan cerita yang sangat menarik dan inspiratif ya teman-teman semua. Dari obrolan itu mungkin kita butuh perspektif lain ya, kita butuh perspektif dari penulis buku pedagogi kreatif yaitu Profesor Dr. Nana Supriyatna, MED.